Saya tegaskan bahwa di Majelis Ulama kita tidak pernah berpikir, jangankan pernah memutuskan untuk menjadikan Oklin Via sebagai duta Majelis Ulama Indonesia. Kami tidak ada sama sekali berinisiasi Pemirsa Silat RCTI, sederet berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian khalayak dan menjadi sorotan lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari kisah Anwar yang salah makan sunblock dikira coklat sampai nyaris tewas, hingga viral seorang ibu yang mengalami baby blues hendak melempar bayinya ke rel kereta. Dan inilah kumpulan berita heboh yang jadi sorotan versi Silet. Kisah tak biasa, Anwar yang mengaku ingin makan coklat seperti milik Ruben Onsu, malah makan sunscreen hingga dirinya nyaris tewas. Di awal karirnya sebagai artis, Anwar Sanjaya atau yang akrab disapa Anwar BAB sempat mengalami peristiwa nyeleneh yang justru nyaris merenggut nyawanya. Ya, melakoni syuting di Singapura, Anwar yang kepincut pasta coklat yang dimakan Ruben Onsu nekat membeli produk yang dikiranya sejenis di sebuah minimarket. Lantas, apa yang sebenarnya dibeli Anwar? Benarkah alih-alih menikmati rasa pasta coklat, Anwar justru sempat keracunan hingga mulutnya berbusa usai menyantap barang yang dibelinya itu? Aduh, Anwar ini aneh-aneh teman makan-makannya. Ada makan sunblock lu ya? Sunblock pernah. Di Singapura? Iya. Sunblock. Gue tahu. Ya, gua kan host Gue ya. belum pernah sharing section tahu itu orang-orang. Makan sunblock biar apa tuh? Biar lambung lu nggak kena matahari. Bukan gara-garanya karena ketahuan gue. Jadinya tuh kan itu pergi sama Ruben Iya. ke Singapura nih. Betul. Terus Ruben tuh diem kan karena waktu itu gue masih artis baru. Mau nanya Pendatang malu baru lah, iya rising kan? star ya. Mau nanya malu. Terus Iya. dia lagi minum coklatnya bentuk kayak pasta, dia gini-gini. Gitu. Tuh bang, kok enak banget tuh coklat. Terus Gua udah ini kuat. gue beli bang. Gue pertama cuma mau beli ini doang, beli permen sama minum. Lu nggak baca itu tulisannya? Kan gue nggak tahu. Oke. Terus ada di depan ini kasir, bentuknya sama persis kayak sama Ruben, hijau gitu. Terus gue bilang gini, yes, one, yes. Yes, one. Terus gue ambil. Terus gue ambil kan. Karena gue orangnya keponya sangat luar biasa. Iya, iya. Di situ depan kasir gue langsung. Terus Manajer lu berasa- gue sama produser narik gue. Mulut lu berbusa. Katanya lu mabok lu. Sunscreen, sunblock. Rasanya pahit. Terus tapi tetap lu coba waktu Iya, itu. gue gini. Gue begini. Coklat orang kaya pahit ya. Ini namanya baru jadi artis, gue gak pernah nyobain kayak begituan. Iya kan? Sumpah gue kayak mau meninggal. Gue suka. Kalau Anwar kan emang dari dulu orangnya nggak pernah nargetin, nggak pernah yang kayak kepengen apa, ya udah ngalir aja jalan. Dulu kan pemirsa kan tahu ya perjuangan Anwar dulu ya di acara pagi. Kadang suka sedih sendiri kayak, iya Allah tuh baik banget gitu sama Anwar dikelilingin orang-orang baik gitu, kerja juga alhamdulillah. Pasca tersangkut kasus video tak elok, Oklin Via malah dijadikan duta MUI. Netizen auto geleng-geleng. Heboh di sosial media, selebgram Oklin Via yang tersandung kasus konten tak pantas makan es krim dikabarkan didapuk menjadi duta MUI. Tapi kabar heboh tersebut justru dibantah Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah, Kiai Haji M. Holil Nafas. Ya, Kiai Holil menegaskan jika pihaknya tak pernah berpikir, apalagi sampai memutuskan Oklin sebagai duta MUI. Lantas, apa tanggapan Umi Pipik selaku pelapor terkait heboh kabar ini? Secara psikis kondisi Oklin sudah jauh lebih baik karena kita sudah mendapatkan minimal ya sedikit pencerahan dari MUI. Nah, dari sisi kasus hukumnya saat ini memang baru sampai pada klarifikasi untuk di Polres Metro Jakarta Pusat. Oklin itu minta maaf ya dan meminta wejangan dari alim ulama yang ada di MUI. Dari MUI sendiri menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Oklin di dalam video makan es krim itu bukanlah pelanggaran hukum, melainkan adalah perbuatan yang tidak pantas. Setelah mengunjungi MUI, setelah mendapatkan wejangan di MUI, Oklin sudah lebih baik. Kayak sebelumnya
makasih banget ya Pak. Iya. Makasih banget. Dan ini semua benar-benar saya maaf banget ya Pak. Cuma Sampaikan maaf kepada umat Islam juga. iya, saya minta maaf yang pasti kepada semuanya dan mungkin orang-orang yang merasa tersindir karena perbuatan saya ini. Kalau perlu kamu jadi aktivis di Majelis Ulama Indonesia. Tuh, oke. Itu aja. Mau Oklin? Ada tempatnya di sini. Pak Kiai, pimpinan MUI mengajak Oklin untuk menjadi duta MUI untuk menyebarkan konten-konten yang positif. Iya. Saya tegaskan bahwa di Majelis Ulama kita tidak pernah berpikir, jangankan pernah memutuskan untuk menjadikan Oklin-Via sebagai duta Majelis Ulama Indonesia. Kami tidak ada sama sekali berinisiasi berpikir untuk menjadikan Oklin-Via sebagai duta Majelis Ulama Indonesia. Saya juga sudah konfirmasi karena saya juga begitu dapat berita ini kaget. Masa iya kan gitu. Saya konfirmasi langsung kepada teman-teman saya yang di Majelis Ulama Indonesia dan itu tidak benar. Harta kekayaan Indra Kents diserahkan semuanya ke korban. Setelah proses perjuangan yang cukup panjang, para korban trading Indra Kents sepertinya mulai bisa kembali tersenyum setelah pihak Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan memutuskan harta kekayaan Indra Kents yang awalnya disita oleh negara kini dikembalikan lagi kepada para korban sebagai ganti rugi. Dan kemarin, harta tersebut akhirnya diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tangerang kepada paguyuban korban Binomo yang mewakili para korban. Jadi kami mendampingin semua yang melaporkan siapapun afiliatornya. Jadi siapapun afiliatornya yang penting kita kawal sampai kasus ini benar-benar berhenti. Itu target kami. Ini luar biasa ya, ini kejahatan yang luar biasa dan aplikasi ini adalah aplikasi penipuan. Jadi bukan hanya saja judi berkedok trading, tapi ini adalah semua udah diatur sedemikian rupa. Semua orang yang masuk di sana, berapa juta orang member yang ada di seluruh Indonesia, tidak ada satupun yang menang. Raline Shah foto bareng Siwon Super Junior di KTT ASEAN ke-43. Netizen, cocok banget. Raline Shah menjadi salah satu artis Indonesia yang dekat dengan beberapa artis K-pop. Dan baru-baru ini, Raline Shah dan Choi Siwon Super Junior menjadi perwakilan untuk berbicara di Asian Business Investment Summit dalam KTT ASEAN ke-43. Keduanya pun tampak berwibawa saat berbicara di atas podium dan juga terlihat manis kala berfoto bersama. Hal ini pula yang membuat para netizen heboh, ramai-ramai menjodohkan keduanya agar menjadi pasangan. Nah, ini baru cocok, puji netizen. Ada rencana pasti kita kabarin ya. Viral di sosmed. Viral wanita diduga baby blues ingin lempar bayi ke rel kereta. Heboh di sosial media aksi seorang wanita yang diduga terkena sindrom baby blues hendak membuang bayinya ke rel kereta. Beruntung petugas cukup sigap dengan menyelamatkan si bayi dan menenangkan si ibu yang tampak linglung. Lantas bagaimana tanggapan psikolog melihat kejadian itu?
Biarin Bu, kenapa ini nggak masalah. Kan bisa ngomong lebih baik-baik. Kenapa Bu? Kita nggak boleh gitu. Ya Allah. Dapat kami sampaikan bahwa memang kejadian ini betul terjadi di Pasar Minggu ya, tepatnya di hari Sabtu pada pukul 18.45. Jadi petugas kami memang petugas kita itu ada yang di dalam stasiun, ada juga yang di stasiun yang bertugasnya di peron-peron. Jadi memang petugas kami itu memantau setiap pengguna yang akan naik dan turun stasiun ataupun yang pengguna yang sedang menunggu kereta akan tiba. Pada saat itu memang ada seorang ibu yang sedang berdiri ya. Dia sebetulnya dia sama suaminya, terus dia berdiri di pinggir peron. Biasanya kami punya aturan bahwa di peron itu harus berdiri di belakang garis kuning gitu ya. Tapi memang ada gelagat dari ibu ini berdirinya semakin mepet ke ujung bibir peron. Ya, jadi memang antisipasi petugas kami yang di stasiun langsung mendekat. Ya, kita kan nggak tahu tiba-tiba dia loncat kan ketika kereta berangkat. Nah itu sih fenomena baby blues ya. Ini adalah menurunnya kondisi mental seorang ibu setelah dia melahirkan. Biasanya terjadi itu 1 sampai dengan 4 hari setelah melahirkan. Nah, atau ada namanya postpartum syndrome atau postpartum depression. Kalau postpartum depression ini memang dari si ibu itu punya gen depresi, lalu ketika melahirkan gitu ya, ketika melahirkan dia mengalami depresi yang lebih hebat lagi gitu. Jadi kalau ini bisa agak lebih lama gitu ya, bisa 2 minggu, bisa sampai sebulan gitu postpartum depressionnya. Sebabnya baby blues ini atau baby blues syndrome ini macam-macam. Ada yang bilang ahli yang bilang karena adanya perubahan hormon yang cepat gitu ya dari si ibu ketika melahirkan, sehingga membuat emosinya itu menjadi tidak stabil gitu. Jadi mudah marah gitu, menangis, mengasihani diri atau membenci sesuatu ya secara berlebihan. Viral, seorang warga Indonesia tunjukkan dirinya diganggu makhluk tak kasat mata saat kerja di Jepang. Seorang warga negara Indonesia yang bekerja di sebuah rumah sakit di Jepang membagikan kisahnya terkait kejadian-kejadian horor yang dialaminya di tempat kerja. Utamanya saat malam hari, mulai dari lampu kamar mandi dan keran air yang menyala sendiri, hingga suara panggilan dari kamar mayat, serta suara-suara misterius lainnya. Biasanya jin sangat suka menampakkan diri dalam bentuk apa yang paling ditakuti oleh manusia. Orang Islam itu betul harus percaya pada yang gaib. Tapi ada satu kalimat yang begitu indah ketika para guru, para alim ulama memberikan ilmu agama, pasti diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah yang maha mengetahui segalanya. Jadi betul ketika kita merasa takut, terutama orang Indonesia, yang kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacaan-bacaan itulah yang pada akhirnya bisa mereduksi, bisa mengurangi kekuatan jin ketika ingin menampakkan dalam bentuk yang di pikiran manusia. Video joget Nia Ramadhani saat konser jadi sorotan. Viral di sosial media, aksi seru dan heboh Nia Ramadhani saat menonton konser di Jakarta.
Ya, dalam video yang beredar, tampak istri dari pengusaha Ardi Bakri tersebut sangat menikmati menonton konser, dengan tak lupa ikut bernyanyi dan bergoyang. Aksi Nia bahkan sempat menjadi sorotan utama, hingga terpampang di layar besar yang ada di panggung. Dapat saling menyayangi, mensyukuri karunia. Tips cantik mah tanya sama papa mama aku kali. Yalah, dari lahir maksudnya apa? Tips langsingnya apa ya, Ter? Jaga makan alpukat doang pada saat malam hari gitu. Sama banyak lah yang lain-lain lagi. Olahraganya jalan doang. Jalan-jalan maksudnya. Rasman sebut Hotman sosok halu dan hanya modal koar-koar. Perseteruan panas antara dua pengacara Hotman Paris Hutapea versus Rasman Nasution kembali tersulut. Setelah Rasman balik menyerang Hotman dengan menyebut sang pengacara bling-bling tersebut halu dan tukang koar-koar semata. Serangan balasan ini merupakan buntut dari pesan menohok Hotman yang meminta Rasman untuk tidak bermimpi untuk bisa menyainginya. Di sisi lain, Hotman justru sedang sibuk menyiapkan pernikahan putranya yang akan digelar pada 16 September mendatang. Untuk itu balikkan saja ke Hotman. Hotman itulah yang harusnya malu karena berkoar-koar. Justru kalau saya sudah nantangin kemana-mana. Mana ada orang bilang, gua datang tantangin. Nggak berani dia. Semakin lama dia tersangka makin asik. Dia tiap pagi bangun stres. Terimalah perbuatanmu. Itu aja. Gue sih nggak begitu peduli orang kayak gitu. Dia bukan saingan gua. Gua nggak ada rencana damai, lihat tampangnya gua nggak tertarik. Inilah bonusku ya. Yang sudah diundang aja 2.000. Ya, kalau 2.000, kemungkinan yang tidak diundang bisa tambah 1.000, 3.000. Pertama Sanji di Hotel Mulia di Bali, itu bulan lalu. Kemudian kemarin acara tunangan di gereja. Kemudian tanggal 16 September di Balai Samudra Kelapa Gading, itu adat dan nasional. Di sini menteri-menteri pada datang. Terakhir di yang besarnya lagi di Hotel Mulia Nusa Dua Bali. Jadi 4 kali. Mulia tanggal berapa? 22 kalau nggak salah. Heboh pengakuan Rizky Kinos, bongkar alasannya selingkuh dengan Nikta Gina. Kumpulan berita heboh yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh heboh pengakuan Rizky Kinos terkait aksi main apinya dengan Nikta Gina yang berujung pernikahan. Ya, pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang buah hati ini memang tak pernah menutupi fakta jika hubungan mereka berawal dari kenekatan Kinos menjalin hubungan lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan sang pacar. Lantas seperti apa kisahnya? Dan benarkah sebelum memutuskan melirik Jengkelin dan menikahinya, Kinos sudah lebih dulu habis-habisan memodali sang pacar? Posisinya gue waktu itu deketin dia, gue tuh punya pacar. Oke. Tapi bohong sama dia, bilangnya nggak punya pacar. Iya. Fair. Namanya cewek kan, kalau cewek kan bisa mencari informasi ya sama kayak Ci Olive lah, semuanya berdasarkan data. Ya kan? Ketahuan dong. Ketahuan. Lu juga berselingkuh juga waktu itu? Enggak, waktu itu aku sendiri. Oke. Awal mula ketahuan selingkuh nih, kamu punya pacar ya? Ya udah akhirnya gue ngaku kan. Gue udah siap tuh ditinggalin, tapi ternyata dia nggak ninggalin gue. Karena gue udah lama kan pacarannya lumayan lah.
Udah semua gua kasih tuh. Apa gua kasih? Mobil gua kasih. Oh, sekolah gua bayarin gitu-gitu lah. sombongnya. Gua ajak nikah ada aja alasannya. oh intinya nggak ada arah ke nikah ya? Iya, kayak gua diporotin nih kayaknya gitu kan. Ya udahlah. Lu morotin gue ya gue juga happy-happy aja sama lu. Di luar gua ketemu ngelihat dia lah gitu. Kok lucu ya. Sampai akhirnya waktu itu ke titik gua ketahuan bener-bener gue ketangkep basah. Oh. Di situ udah harus milih. Tapi fair juga sih lo ya. Akhirnya lu pilih dia. Akhirnya gue milih dia. Oh, kok lu mau dipilih? Sisa ya. Keadaan dan keluarga menyenangkan sekali. Pokoknya hari ini berasanya kayak nggak kerja tapi kayak ini aja ngobrol-ngobrol gitu, seru-seruan gitu.